Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PKM CI Convention yang kita akan adakan selama kurang lebih 45 menit dari sekarang. Ya. Untuk itu saya mulai saja kegiatan sosialisasinya, apa isinya nanti kita diskusikan bersama. Ya. Ya, jadi judulnya adalah CIC ya atau Continuous Improvement Convention. Ini merupakan sebuah kegiatan konvensi nasional yang dilakukan dan diselenggarakan oleh PKM Consultants. Dan hari ini Bapak Ibu ini merupakan sebuah webinar series yang berisikan sosialisasi kegiatan CIC yang akan diadakan oleh PKM Consultants. Untuk itu, terima kasih untuk kehadirannya dan hari ini kita akan melanjutkan series kedua yang ketiga, mohon maaf ya. Waktu itu ada perkenalan pertama, kemudian minggu lalu di hari Jumat juga itu series kedua yang membahas stream lean management. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di hari kemarin di minggu lalu, terima kasih banyak. Dan hari ini kalau yang baru bergabung, nggak apa-apa, nggak ketinggalan. Ya, kita akan bahas dari awal lagi, khususnya pada stream PDCA 5S dan SS. Ya, mungkin ini sudah familiar di telinga Bapak Ibu, atau mungkin memang Bapak Ibu praktisi ya untuk PDCA, Plan Do Check Action 5S atau 5R biasa dikenal, dan juga SS atau Suggestion System. Jadi hari ini kita akan fokus membahas stream PDCA 5S dan Suggestion System. Perkenalkan, saya Fauzan Rizky yang merupakan seorang konsultan di PKM Consultant. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan salam kenal. Mudah-mudahan koneksi kita bertambah ya dengan adanya kegiatan ini ya, satu sama lain jangan canggung, makanya di open cam ya biar bisa satu sama lain melihat ya para pesertanya. Oke. Untuk mengawali diskusi kita berkaitan dengan sosialisasi nantinya, ada beberapa peraturan yang perlu Bapak Ibu ikuti dalam kegiatan webinar series ini. Yang pertama, nah ini aturan yang agak berat ya. Harapannya Bapak Ibu jangan malu-malu untuk selalu on cam ya, agar rekan-rekan yang lain dari perusahaan lain bisa mengenal satu sama lain. Terutama saya di sini ya, biar bisa melihat wajahnya Bapak Ibu sekalian di layar di depan saya ini ya. Jadi pastikan on cam. Yang kedua, boleh di mute dulu sampai dengan nanti. Ya, oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Kemudian kami sarankan juga untuk melakukan uncheck side by side mode yang ada pada menu Zoom ya, agar Bapak Ibu bisa lebih leluasa melihat layar presentasi yang kami tampilkan ya. Kemudian selalu bertanya-tanya, be curious ya, jangan lupa aktif bertanya agar lebih memahami apa sih program CIC, kemudian bagaimana keterlibatannya dan apa outputnya gitu ya. Dan nanti di sesi 20 menit ke depan akan ada sesi presentasi dari kegiatan CIC itu sendiri dan diakhiri dengan Q&A. Jadi persiapkan catatannya dan juga pertanyaannya sebanyak-banyaknya ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum memulai ya, yang selanjutnya adalah mohon untuk bisa merubah nama pada akun di Zoom-nya ya, dengan berisikan nama pribadi dan juga perusahaan ya, sehingga kami bisa lebih mengenal Bapak Ibu dan juga asal perusahaan Bapak Ibu sekalian. Silakan, boleh saya berikan waktunya untuk di rename dulu ya, sehingga kami bisa mengenal Bapak Ibu dari mana dan perusahaan apa ya. Jadi boleh diganti namanya dengan nama kemudian strip perusahaan. Oke, silakan. Oke. Oke, sudah ada beberapa yang mengganti ya. Bagi Bapak Ibu yang lain boleh Pak Abdul Ghafur, Bu Anggi. Nah, ini Pak Anem dari Prodia ya. Sudah ada namanya, terima kasih. Oke, yang lain boleh ya Bapak Ibu untuk melanjutkan mengganti nama dan juga ditambahkan dengan perusahaannya ya. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama kita akan mulai ke dalam kegiatan sosialisasi CIC Continuous Improvement Convention webinar series hari ini.
Oke, baik Bapak Ibu, semangat pagi dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi sudah diberikan teaser bagaimana kegiatan CIC atau Continuous Improvement Convention yang kami sangat berbangga dari PKM Consultant tahun ini akan menyelenggarakan kegiatan convention nasional ya, yang bertajuk Menuju Indonesia Lebih Maju dengan Improvement Through People. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal PKM tentunya sudah tidak asing dengan istilah improvement through people. Ini merupakan eh, semboyan kami untuk bagaimana kami percaya bahwa dengan pengembangan orang, kami percaya bahwa perusahaan bisa lebih maju dan juga untuk Indonesia bisa lebih maju juga. Oke, Bapak Ibu, apa itu PKM CI Convention atau CIC? Ini merupakan sebuah forum sharing best practice, continuous improvement yang berisikan banyak best practice yang akan kami berikan ya, kesempatan untuk Bapak Ibu bisa men-sharingkan hasil implementasi program-program continuous improvement yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi untuk perusahaan dan juga untuk pesertanya nanti yang merupakan bentuk apresiasi untuk kegiatan continuous improvement yang ada di perusahaannya masing-masing ya, dan juga sebagai bentuk promosi dan semangat untuk memboosting budaya continuous improvement di Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dalam PQM CI Convention nantinya kami akan bagi ke dalam beberapa scope. Yang pertama untuk individual, yaitu ada stream suggestion system. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan suggestion system atau sumbang saran, tentunya nanti bisa ikut serta dalam sharing best practice implementasi suggestion system di perusahaannya ya. Dan ini skupnya untuk individual. Kemudian yang kedua adalah tim. Nah, yang berisikan banyak stream, diantaranya adalah 5S atau 5R, kemudian stream PDCA atau PDCA ya, dan juga ada stream DMAIC atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan istilah Lean Six Sigma. Nah, itu juga masuk ke dalam stream DMAIC. Kemudian yang terakhir untuk tim ada stream Design Thinking. Nah, menarik ya. Di sini kita sudah tahu bahwa ada dua scope, individual dan tim yang berisikan 5 stream CI atau Continuous Improvement Tools. Kemudian bukan hanya individual dan tim, tentunya juga ada scope untuk company wide, di mana isinya perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan TPM atau Total Productive Maintenance dan juga Lean Management akan bisa melakukan sharing best practice implementasi CI tools yang digunakan di perusahaannya masing-masing. Jadi di sini sudah kita dapatkan informasi bahwa nantinya pada PKM CI Convention akan terdapat 7 stream ya, yang terbagi ke dalam individual stream, tim, dan company wide. Oke, bukan hanya itu, nantinya akan ada assessment. Nah, kami sudah mengundang asesor-asesor yang merupakan bagian dari PKM Consultant itu sendiri, yang merupakan subject matter expertnya pada bidangnya masing-masing. Dan juga kami mengundang top management dan juga CI leader, serta CI practitioner yang sudah kami pilih untuk mendampingi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan CI Convention nantinya. Iya, untuk yang ketinggalan videonya tadi, CI Convention ini akan kita helat pada 30 September sampai dengan 2 Oktober 2024 yang bertepat di Hotel Discovery Hotel Ancol ya, di Jakarta Timur, Bapak Ibu. Dan silakan sekali lagi dicatat agendanya ada pada tanggal 30 September 2024, 1 dan 2 Oktober 2024. Agendanya seperti apa? Isinya, nah ini ada detail aktivitinya. Di tanggal 30 nantinya Bapak Ibu yang sudah join, yang sudah registrasi, yang sudah submit project dan best practice-nya akan melakukan registrasi dan melakukan kegiatan rehearsal atau gladi resik ya, kami sudah siapkan untuk Bapak Ibu nantinya. Kemudian di sesi siangnya akan ada opening ceremony dan juga di sesi sorenya ada SMF forum. Jadi setiap stream nantinya kami akan fasilitasi dengan konsultan kami dan juga tadi asesor-asesor yang sudah terpilih untuk berdiskusi pada streamnya masing-masing. Itu adalah kegiatan di tanggal 30 September. Di tanggal 1 Oktobernya kita akan full 1 hari melakukan sharing best practice CI ya, atau
tools yang digunakan oleh Bapak Ibu di perusahaannya masing-masing. Nah, menarik, nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa melihat stream-stream lainnya. Ya. Kemudian di tanggal 2 Oktobernya, nah, agar lebih mengenal satu sama lain antar masing-masing perusahaan, membuka koneksi tentunya kami akan fasilitasi dengan kegiatan outdoor collaboration dan games alignment. Ya, ditutup nanti siangnya ada closing ceremony dan awarding untuk para peserta. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang forum subject matter expert. Jadi nanti kami akan memfasilitasi Bapak Ibu yang menjadi peserta di hari pertama untuk mengikuti kegiatan diskusi dengan para praktisi dan top management dan CI leader yang kami kemas secara inspiring dan enjoyable, tentunya fokus terhadap bagaimana implementasi CI tools yang berdampak terhadap quality dan productivity di perusahaannya masing-masing ya. Dan streamnya sekali lagi ada SS atau sumbang saran atau suggestion system, kemudian ada DMAIC atau Lean Six Sigma lebih dikenal, kemudian PDCA, Design Thinking, 5S, TPM dan Lean Management. Kemudian di hari kedua kita akan lakukan sharing best practice ya, yang mana nanti akan dibagi ke dalam stream-streamnya masing-masing sesuai yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, hari ini saya akan lebih detail menjelaskan bagaimana stream PDCA dan stream SS dan 5S. Yang pertama saya akan jelaskan stream PDCA. Nah, ini yang sudah banyak ditanyakan ya melalui media sosial dan juga website kami. Ini banyak yang tertarik pada stream PDCA ya. PDCA atau dikenal dengan Plan Do Check Action merupakan best practice yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu di perusahaan manufaktur, apalagi ya, dan juga service maupun financing. Ya. Ini mungkin lebih dikenal dengan mungkin Project QCC, QIT, atau mungkin gugus kendali mutu di perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan di banyak perusahaan sudah mulai melakukan yang namanya internal convention. Nah, di sini Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan sharing best practice-nya secara nasional ya. Agendanya di sebelah kanan, kita akan mulai di jam 8 sampai jam 16.20 yang akan terbagi ke dalam 17 tim yang akan sharing best practice-nya masing-masing. Oke, saya akan lebih detail pada PDCA. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan panduan yang bisa menjadi referensi bagaimana template project yang Bapak Ibu bisa sharingkan kepada peserta yang lainnya. Untuk PDCA yang termasuk dalam kategori ini adalah QCC, ya, Quality Control Circle, atau mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan gugus kendali mutu atau GKM, atau ada juga yang mengenal dengan QIT, Quality Improvement Team, atau Small Group Activity atau SGA, dan yang lainnya. Itu merupakan bagian dari stream PDCA. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih stream ini, silakan nanti kami akan kirimkan template-nya yang berupa template standar yang Bapak Ibu tentu bisa adjust ya, dimodifikasi sesuai kebutuhannya. Konsennya adalah yang penting bisa dikemas agar bisa dipresentasikan selama 15 menit ya. Ya, nanti template-nya akan kami kirimkan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Nah, ini adalah contoh template-nya. Nanti Bapak Ibu bisa berikan cover yang paling menarik yang memberikan judul project PDCA-nya ya. Kemudian bisa mengenalkan tim yang melakukan improvement melalui PDCA tersebut. Fotonya juga boleh dihadirkan ya, kemudian anggotanya siapa saja, kemudian latar belakang perusahaan dan juga isu yang dimunculkan ya. Dan juga untuk PDCA Bapak Ibu bisa memberikan jadwal realisasi pelaksanaan improvementnya ya. Kalau masih ingat, PDCA ini terbagi ke dalam 8 langkah ya. Nah, maka kapan implementasinya, kapan planningnya, kapan aktualnya itu Bapak Ibu bisa ceritakan di awal ya. Kemudian di langkah pertama silakan nanti Bapak Ibu bisa identifikasi masalahnya. Bapak Ibu bisa ceritakan kepada forum tentang bagaimana Bapak Ibu menemukan masalah yang terjadi di perusahaan masing-masing ya. Ini kami berikan contoh yang bisa terukur, ada ukurannya sehingga nanti kita bisa melihat evaluasinya bahwa oh ini berdampak terhadap perusahaannya. Kemudian juga bukan hanya bagaimana proses menggali masalahnya, namun juga Bapak Ibu bisa munculkan bagaimana proses memprioritaskan masalah di perusahaan Bapak Ibu. Ini contohnya pakai matrix diagram. Silahkan nanti toolsnya apapun itu boleh ya. Yang penting nanti bisa clear. Kalau nggak clear ditanya sama asesornya ya.
Oke, kemudian apa lagi ya? Ini lebih detail dari masalah yang sudah terpilih, apa aspek dampaknya dari QCD SMPI-nya, kemudian ini merupakan bagian dari KPI apa gitu ya. Ini latar belakangnya bisa Bapak Ibu ceritakan di sini dan juga Bapak Ibu bisa visualkan melalui gambar atau video atau minimal mungkin flow chart ya, flow proses agar nanti forum bisa memahami bagaimana flow proses atau masalah yang Bapak Ibu angkat ini pada proses yang mana gitu ya sehingga lebih jelas nantinya. Itu di langkah pertama, kemudian di langkah kedua PDCA Bapak Ibu bisa masuk ke dalam analisa data. Nah, seperti biasa PDCA ini dikenal mungkin 8 langkah 7 alat. Nah, nanti alat-alatnya apa saja? 7QC tools apa yang Bapak Ibu gunakan? Silahkan Bapak Ibu ceritakan gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu menggali data yang ada di lapangan, kemudian menyimpulkan masalah dan membuat target improvementnya. Ini di langkah kedua. Kemudian di langkah ketiga, bagaimana Bapak Ibu bisa menceritakan dengan tajam dan berikut eviden-evidennya, gitu ya, sehingga membuat para forum dan juga asesor menilai dengan percaya, gitu ya, bahwa ketajaman dalam menggali akar masalah dalam analisa sebab ini dilakukan dengan baik di perusahaannya Bapak Ibu, ya. Ini bisa dilampirkan dengan eviden-evidennya, ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menggali alternatif solusi, memilih solusi, itu silahkan nanti boleh di-sharingkan cara dan toolsnya juga ya. Tentunya lebih detail akan lebih baik ya, sehingga para asesor dan yang lainnya juga bisa mendapat insight yang banyak ya dalam Bapak Ibu membuat rencana penanggulangan. Kemudian bagaimana penanggulangannya dilakukan di langkah 5 ya, kondisi visualisasinya boleh diceritakan di sini seperti halnya ada di contoh kasus di depan tadi ya, strategi pengurangan form administrasi ini kalau contoh di depan ya. Nah, ini sehingga para asesor dan juga para peserta lainnya bisa mampu memahami dengan mudah bagaimana proses improvement yang dijalankan. Kemudian di langkah ke-6, Bapak Ibu melakukan periksa hasil ya, tentunya ya, membandingkan data before after gitu ya, menggunakan grafik, menggunakan foto itu boleh banget gitu ya. Kemudian juga sebelum standarisasi, maaf tadi periksa hasil Bapak Ibu juga bisa terangkan di sini ya, apa benefit dari project improvement-nya, baik itu yang tangible maupun intangible-nya gitu ya. Artinya yang terukur maupun yang secara kualitatif ya. Kemudian di langkah terakhir, di langkah ke-6 ada standarisasi. Bapak Ibu boleh lampirkan bagaimana proses standarisasinya, form apa yang digunakan, gitu ya. Yang penting ada standar proses, standar hasil, ya. Kemudian apalagi di langkah ke-8, ya, yaitu adalah masalah berikutnya, ya. Proyek apa nih yang Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Karena ini kan siklus PDCA. Ini kurang lebih template yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan dalam presentasi pada proyek stream PDCA. Ya, ditutup jangan lupa thank you. Nah, tentunya nanti dari para asesor ya yang merupakan dari tim TPM, dari tim PQM ya, konsultan PQM dan juga kami memilih asesor dari luar PQM ya. Nah, ini ada kriteria penilaiannya. Dari mulai secara general kita perhatikan bagaimana spirit continuous improvement-nya, kemudian support dari perusahaan gitu ya. Kemudian tadi setiap langkah kita akan amati ya bagaimana Bapak Ibu menggali dan menggunakan tools-tools pada setiap langkahnya. Oke, seperti itu kurang lebih nanti streamnya dan ini kriteria penilaian serta nanti tentunya Bapak Ibu dapat mendapatkan feedback ya dan penilaian dari para dewan juri. Oke, selanjutnya masuk ke dalam stream 5S atau 5R ya. Ini banyak perusahaan sudah implementasikan ini karena ini merupakan best practice ya, pondasi berbagai macam tools improvement. Biasanya harus berangkat dari 5R dulu ya. Ada yang mengenal dengan istilah 5S biasanya kalau perusahaan Jepang ya. Seri, Seton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke ya, atau 5R atau 5P atau 5K sama saja. Yang penting nanti kita akan melihat bagaimana proses implementasinya dan dampak bagi perusahaan. Di sebelah kanan ini adalah agendanya. Jadi untuk 5S akan kami gabungkan streamnya dengan SS. Jadi nanti selama 1 hari akan bergantian tim yang presentasi untuk SS dan juga untuk 5S. Ini template-nya sama seperti tadi. Kami akan berikan juga template contohnya sehingga Bapak Ibu bisa sesuaikan untuk kebutuhannya masing-masing. Namun ingat jangan lupa ini dikemas dalam waktu 15 menit ya.
presentasinya. Oke, ini contoh proyeknya. Jadi contoh template-nya. Yang pertama adalah pengenalan tim member 5S-nya itu sendiri ya. Bapak Ibu bisa ceritakan struktur organisasi yang dibentuk di perusahaan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan program 5S atau 5R ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu bisa menceritakan singkat bagaimana isu-isu yang muncul sehingga mendorong adanya implementasi 5S, company profile-nya, isu di tempat kerja, kemudian juga biasanya ditambahkan zona 5S sehingga para asesor dan peserta lainnya bisa secara visual memahami ya bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan 5S di area kerjanya. Oke, kemudian untuk 5S tadi struktur organisasi, kemudian perangkat infrastrukturnya. Dalam 5S juga Bapak Ibu bisa ceritakan setiap langkahnya apa yang menjadi shining case ya, kasus yang bersinar yang Bapak Ibu mau highlight di dalam proses ringkas inilah yang terjadi di perusahaan saya. Berikan deskripsi dan juga foto before after terjadinya proses ringkas di area Bapak Ibu. Kemudian juga pada langkah kedua yaitu rapih atau seiton ya atau set in order sama Bapak Ibu bisa jelaskan juga secara deskriptif dan juga diberikan foto sebagai evidence-nya ya. Sama yang langkah ketiga pun resik ini boleh Bapak Ibu munculkan ya tadi signing case di areanya masing-masing apa yang terjadi ketika Bapak Ibu sudah mengimplementasikan R yang ketiga yaitu resik ya. Untuk yang R keempatnya bagaimana? Nah, R keempatnya Bapak Ibu bisa ceritakan ya bagaimana Bapak Ibu setelah 3R di awalnya berjalan, nah bagaimana untuk menjaga ya sustaining 3R pertama. Biasanya dikunci dengan yang namanya standarisasi area kerja. Nah, ini untuk proses rawatnya Bapak Ibu bisa ceritakan metode atau form standar apa yang Bapak Ibu gunakan sehingga 5R-nya tetap berjalan secara sustain. Terakhir, secara rajin. Nah, gimana cara menjelaskan rajinnya? Bapak Ibu bisa berikan contoh sistem yang digunakan, seperti daily checklist 5R misalkan ya, atau adanya home audit gitu ya. Nah, biasanya banyak perusahaan menggunakan dua tools ini. Juga bagaimana Bapak Ibu bisa memvisualkan tren penilaian 5R di area kerja. Ini contohnya diberikan setiap bulan terjadi peningkatan ya seperti di layar adanya peningkatan nilai audit 5R di area kerjanya masing-masing. Ini salah satu evidence ya untuk Bapak Ibu bisa menceritakan R yang kelima yaitu rajin. Terakhir, Bapak Ibu bisa tutup dengan manfaat penerapan 5R. Nah, tentunya 5R ini bukan hanya bersih-bersih gitu ya atau rapi-rapi, ada manfaatnya ya yang bisa diukur maupun yang tidak terukur. Contohnya apa? Kalau yang tangible, yang intangible benefit, yang kualitatif lebih orang-orang lebih disiplin, Bapak Ibu bisa ceritakan atau mungkin Bapak Ibu bisa berikan video ya perubahan perilaku karyawan di area kerja selama melakukan 5R. Itu yang intangible benefit. Yang tangible benefitnya bagaimana? Contoh, ternyata banyak perusahaan yang ketika menerapkan 5R ini bisa menurunkan atau menekan biaya pengadaan, baik itu spare part, ATK, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan insight baru di sana. Ya. Itu untuk template 5S atau 5R. Ya, jangan lupa ditutup dengan thank you. Nah, kriteria penilaiannya apa saja? Ini yang akan Dewan Juri atau para asesor nilai dari Project 5R-nya Bapak Ibu ya. Dari mulai secara general spirit continuous improvement-nya tentu akan kami lihat ya bagaimana semangat melakukan dan motivasi apa sih yang mendorong menggunakan tools tersebut ya. Kemudian tata kelola ya. Baik itu dari struktur organisasi, dari sistem monitoring gitu ya, tata kelolanya ini akan kami lihat juga dan juga penerapan 5R secara sistematisnya pada setiap langkah, langkah ringkas, rapih, resik itu akan menjadi salah satu salah lima faktor penilaian ya dalam Project 5S. Dan juga terakhir, tangible benefit dan intangible. Manfaat penerapan 5S-nya juga akan kami nilai sebagai kriteria penilaiannya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang terakhir yaitu adalah SS atau suggestion system ya. Mungkin lebih dikenal lebih dikenal sumbang saran.
atau kotak saran ya. Ini sudah banyak perusahaan ya, tentu Bapak Ibu sekalian juga ya menerapkan sistem suggestion system ini ya, yang merupakan kegiatan untuk melibatkan secara komprehensif seluruh karyawan ya, baik di level shop floor sampai ke level manajemen, bagaimana untuk menggali ide-ide perbaikan ya, yang tentunya dilakukan secara kreatif. Nah, karena biasanya untuk SS ini ide-idenya kecil gitu ya, effortnya kecil, tapi ternyata dampaknya juga cukup besar. Karena ini dicari kualitas dan kuantitas kalau SS ini ya. Karena itu untuk Bapak Ibu yang tertarik dan mau mendaftarkan pada stream suggestion system, maka satu orang atau satu tim itu harus menghadirkan 3 SS terbaik perusahaannya gitu ya. Jadi kalau PDCA satu project, 5S satu project, kalau SS ini spesifik dan khusus 3 project ya, satu peserta. Ini template-nya, jadi nanti Bapak Ibu siapkan 3 ide SS terbaik di perusahaannya, tentu pada periode waktu 2022 sampai periode 2024 yang sudah terimplementasi. Ya, nah masukkan ke dalam template seperti apa? Template-nya akan kami berikan juga. Ini contohnya. Jadi dari awal pengenalan perusahaan, gitu ya. Kemudian judul dari proyek SS-nya itu sendiri dan juga periode waktu implementasi masing-masing SS gitu ya, atau suggestion systemnya. Ini contohnya ya, mungkin ini template yang paling sederhana. Jadi Bapak Ibu boleh adjust dan kembangkan lagi template-nya. Tapi minimal kalau SS adalah ada judul SS-nya ya, kemudian ada foto dan juga diuraikan masalah dan juga manfaat atau pasca project ya, pasca diimplementasikannya SS tersebut. Ya, ini contoh penerapan SS untuk judulnya penempatan electric driver ya. Nah, tadi untuk SS ini ada 3, jadi satu orang yang terdaftar sebagai peserta ini harus bisa membawa 3 SS terbaik perusahaannya. Ya, ini SS pertama, SS kedua, SS ketiga. Nah, apa saja yang dinilai untuk kriteria SS? Yang pertama tentu efektivitas, ya, effectiveness dari SS tersebut, kemudian originalitasnya dari SS tersebut, dan juga bagaimana effort yang dikeluarkan untuk melakukan SS tersebut dan juga applicability di lapangan. Ya, ini menjadi kriteria penilaian dari para asesornya. Ya, dan dari 3 kriteria penilaian, baik itu PDCA, 5S dan SS, nantinya akan menghasilkan grading, ya, grading nilai proyeknya. Ya, ini akan dinilai oleh para dewan juri atau asesor, akan dikategorikan menjadi bronze, ya, kemudian silver, kemudian gold, platinum, dan juga diamond. Ya, tapi bukan hanya ini. Nah, nantinya ada special award. Special award-nya adalah berdasarkan project dengan memberikan inspirasi ya, atau inspiring improvement. Ini bisa jadi Bapak Ibu dapat special award dan juga award grading biasa gitu ya. Kalau udah diamond ditambah special award gitu ya. Nah, itu targetnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada special award kategori excellent dan juga outstanding performance, dan juga ada juga people choice award. Artinya nanti para peserta yang lain pun ada kesempatan untuk memberikan penilaian, sehingga nanti pada setiap proyek akan ada kesempatan mendapatkan special award juga gitu ya. Oke, ini sekitar CIC Bapak Ibu, dan sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A ya, sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand, gunakan menu raise hand, nanti boleh saya unmute, atau menggunakan kolom chat ya, masukkan nama dan juga perusahaan serta dilanjutkan pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan, nanti akan saya open mic dari sini atau kolom chat. Oke, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Gunawan ya, Paragon. Nah, oke. Pertanyaannya, untuk kriteria penilaian yang pertama atau general di dalam slide ditampilkan dalam bentuk atau konten apa? Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Jadi ini memang tidak secara eksplisit harus muncul di dalam slide
gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa aja Bapak Ibu masukkan pada saat company profile ya. Bapak Ibu bisa dorong, dilihat dari visi misi, menurunkan target KPI yang mendorong adanya continuous improvement. Bapak Ibu sebenarnya bisa ceritakan di situ. Kalaupun nanti secara eksplisit tidak ada, biasanya asesor akan menggali gitu ya. Atau dari flow proses ketika Bapak Ibu menjelaskan ya proyeknya, biasanya asesor bisa melihat ya bagaimana semangat perusahaan, bagaimana semangat apa spirit continuous improvement-nya ya, kalau memang nanti asesornya ragu bisa langsung ditanyakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh kemas secara eksplisit pada saat ini tipsnya ya. Tipsnya pada saat di awal ya ke company profile, atau kalau tidak muncul biasanya nanti akan ditanyakan sama asesornya ya. Cukup clear Pak Gunawan? Nah, ini Pak Gunawan sudah Cukup Pak, cukup oke ya. jelas ya. Itu dicatat Sama tipsnya ya Pak ya. ya, mau tanya juga Pak, Oh boleh Pak. boleh. Untuk Boleh. yang SS jadinya memang harus 3 SS ya, Iya harus 3 bukan. SS. Oh, oke oke oke, bukan maksimal 3 gitu ya. Bukan maksimal 3 ya, Oke bukan maksimal 3 dan minimal 3 ya. Nanti oke, takutnya kalau minimal 3 Bapak bawa 10 ya, jangan ya. Pilih 3 baik baik terbaik yang ada di baik, perusahaannya Pak Gunawan ya di Paragon. ya Nah, ya, kirimkan 1 orang biar presentasi di sana gitu ya. oke oke Oke, oke, itu baik Pak. Terima clear kasih Pak Pak. Gunawan ya. Oke. Clear clear. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan di kolom chat, baru ada Pak Gunawan ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Di sini ada berapa orang ya? Ada sekitar 28 orang yang tergabung ya. Boleh yang mau bertanya langsung saja di unmute ya. Kalau tidak menemukan menu raise hand. Dengan Anem dari Prodea, mohon izin, Pak. Iya, Pak Anem. Wah, luar biasa Pak Anem udah gabung lagi ya. Silakan Pak Anem. Ya, terima kasih, Mas Rizky. Mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, artinya untuk suatu continuous improvement yang bersifat kualitatif itu hanya bisa dimasukkan ke SS ya, Pak ya? Yang kualitatif. Iya, Iya, kualitatif bisa Bapak konteksnya ketika SS memang tadi ya Pak ya, biasanya muncul dari level bawah di shop floor ya. Memang pada akhirnya kalau SS ini bisa kualitatif atau kuantitatif. Nah, nanti ketika Bapak memang hanya kualitatif bisa Bapak masukkan ke SS ya. Kalau memang proses improvementnya nggak terlalu besar gitu ya, proyeknya nggak panjang. Karena kalau PDCA biasanya proyeknya agak panjang ya Pak ya, long term gitu ya, minimal atau yang paling cepat 3 bulan gitu ya. Nah kalau PDC kan udah pasti ada kuantitatifnya ya. 5R bagaimana? 5R ada 2 ya. 5R itu proyek kualitatif dan kuantitatif ya. Bagi perusahaan yang memang implementasi 5R-nya sudah baik gitu ya, biasanya menemukan nanti manfaat secara kuantitatif. Dalam bentuk apa kuantitatifnya? Banyak ya. Baik itu dalam penurunan biaya pengadaan misalkan ya dengan adanya 5S gitu ya. Nah, ini di mana kok bisa ketemu? Nah, kira-kira Bapak Ibu udah bisa belum 5S yang bisa dapat secara kuantitatif benefitnya ya? Kalau mungkin belum, nah saatnya nanti kalau di sana jangan lupa lihat stream 5S. Nah, gitu ya. Dan juga kalau 5S tentu secara kualitatif, baik itu perubahan di area kerja ya secara visual maupun perubahan perilaku. Jadi nanti Pak Anem boleh masuk dilihat kategori proyeknya bisa masuk ke SS, bisa masuk 5R. Begitu Pak Anem ya. ya. Mungkin satu lagi boleh, Pak? Boleh Pak, 5 lagi juga boleh ya. Iya, terkait tentang award-nya ya, tadi ada kelas-kelas, ada Betul. yang Diamond, Bronze, dan sebagainya. Nah, mohon informasi saja, Pak, karena nantinya seumpama kami mendapatkan award, itu kan mungkin akan dalam ada bentuk sertifikat juga ya, Pak ya. Iya. Mohon informasinya, untuk yang tertulis nanti di sertifikat itu apakah nama perusahaan atau nama tim ya? Karena eh, itu perusahaan kami itu ada banyak cabang ya, jadi tentunya kan kami juga ingin menghargai teman-teman di cabang, kan kami suka, kalau dari kami untuk membudayakan continuous improvement itu kami Ya. mencantumkan nama cabang, jadi dari mereka bangga juga, mereka sudah menyumbangkan konin buat perusahaan kami secara corporate gitu ya. Nah, nanti mau Ya. informasinya saja Pak, kira-kira nanti kalau di sertifikat akankah keluar nama perusahaannya saja atau juga nama timnya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik untuk sertifikat ya tentunya ada nama tim ya Pak ya dan juga nama perusahaan.
ya. Yang tidak ada nama pengirim. Pengirim nggak ada ya. Nah, itu di balik layar. Yang jelas yang akan kami berikan tentu nanti recognition berupa, karena tadi di awal ini berupa bentuk apresiasi untuk tim ya Pak ya, dan juga untuk perusahaan tentunya ya. Makanya nanti di dalamnya ada nama tim dan juga nama perusahaan. Oke, sangat jelas nanti kelihatannya, ada sertifikat, ada bentuk fisiknya juga ya, medali atau apa. Nah, saya juga masih penasaran ya, kira-kira nanti bentuknya seperti apa ya, biar Bapak Ibu penasaran. Clear Pak Anam? Ya, makasih Mas Rizky, makasih. Terima kasih Pak Anam, silahkan. Oke, selanjutnya ada Pak Ardita. Pak Ardita ya dari PTI. Untuk template presentasi apakah dibebaskan seperti background dan lain-lain? Ya, template presentasi tentu akan kami bebaskan ya Bapak Ibu ya. Tapi kami berikan guidance ya, berikan referensi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pertengahan sesi ya. Ada template yang akan kami berikan, silakan jadi panduan ya, silakan di-adjust. Backgroundnya mau seperti apa? Silakan ya. Tapi saran saya, saran saya nanti backgroundnya cari warna yang sesuai dengan warna perusahaan misalkan ya, dan juga tidak terlalu heboh ya, karena yang kami fokuskan adalah nantinya konten, gitu ya. Jadi tidak perlu banyak dikasih pernak-pernik ya, cukup yang simple minimalis tapi kontennya berbobot gitu ya, itu yang akan lebih menjadi faktor penilaian ya. Tentu nanti ada faktor penilaian bagaimana cara presentasinya gitu ya. Tapi kan itu bobotnya nggak terlalu besar ya. Yang kami akan lihat dan teman-teman yang lain akan lihat adalah bagaimana kontennya ya dan dampak di perusahaan Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu bisa fokus sharingkan gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Coba saya kalau belum ada saya tanya ya. Kita masih punya waktu berapa menit lagi? 5 menit ya. Iya, Bu Anggi dari OI Indonesia, apakah ada pertanyaan? Sudah Belum clear? ada Pak, clear. Clear ya. Mau kirim ke SS, 5S atau PDCA kira-kira? Sejauh ini sih masih di SS, cuman perlu diskusi lagi sih Pak, sampai Perlu kita diskusi. final. Boleh, boleh ya. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut juga boleh. Nanti ada tim kami yang bisa. Kalau Bapak Ibu masih kebingungan ya, kira-kira proyek saya mau masuk kemana, itu boleh banget ya untuk diskusi dengan tim PKM ya. Dan saya reminder untuk Bu Anggi, jangan lupa kalau SS 3 SS ya. Jangan sampai nanti pas ke sana cuma bawa 1, 3 ya Pak SS. Oke, terima kasih Bu Anggi ya sudah mau ke SS tadi ya. Oke, kalau PDCA atau 5R ada yang tertarik kira-kira Bapak Ibu untuk sharing PDCA atau 5R-nya? Halo, Pak Anto? ya, Nah, terdengar silakan suara Pak. saya ya, Pak Fauzan ya? Terdengar Pak? Oke. Mas, saya mau tanya terkait dengan yang PDCA dan 5R. Nah, kalau di SS tadi kan periode proyeknya dia di 2022 sampai dengan 2024 ya. Ya, Nah, kalau 5R dan PDCA sendiri itu ada periodikalnya atau gimana? Atau iya. PDCA-nya? Oke, terima kasih Pak Anto. Ini pertanyaan sekaligus mengingatkan saya. Kayaknya tadi belum saya jelaskan ya. Kalau PDCA dan 5R bagaimana? Sama ya, periode waktunya dari 2022 sampai 2024 ya, Bapak Ibu ya. Dari 2022, apakah itu first project, misalkan Bapak Ibu ambil first project 2022, pengolahan data dari Januari sampai Maret, kemudian improvementnya di 2022 akhir, itu masih masuk. Terus kalau 2021 akhir, kemudian baru identifikasi masalah atau sedang implementasi bagaimana? Ya selesainya kan 2022 gitu ya, itu juga boleh dipakai gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan yang sudah berlalu ya, sudah 2015 gitu ya, atau kejauhan gitu ya, atau 2020 gitu ya. Nah, itu kalau bisa yang terupdate ya 2022 sampai 2024 juga untuk PDCA dan apalagi 5R ya. 5R ini sudah 2 tahun aja kalau sustain itu luar biasa ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau sharing 5R, kalau memungkinkan yang terupdate itu akan lebih baik gitu ya. Clear Pak Anto? Satu lagi terkait dengan yang PDCA ya. PDCA PDCA. itu berarti kita bisa antara cross function divisi gitu bisa ya, atau per divisi gitu. Kalau misalnya kita ada beberapa divisi,
Itu bisa Iya. berarti ya pokoknya. Oke, ya PDCA mau bagaimana bebas ya. Tapi kalau tadi diperhatikan ya kriteria penilaiannya ada dampak ya. Biasanya dampak itu akan lebih besar ketika memang masalah yang diangkat ini cross departemen atau cross function gitu ya, cross functional departemen. Biasanya dampaknya akan lebih besar gitu ya. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu coba lihat proyek-proyek yang memang dampaknya yang ter-highlight oleh Bapak Ibu ini lebih besar dampaknya gitu ya, karena mungkin PDCA bisa diselesaikan untuk internal departemennya aja, bisa juga PDCA untuk menyelesaikan 2 departemen atau bahkan 1 perusahaan gitu ya, itu sangat memungkinkan. Nah, makanya Bapak Ibu nanti pilih ya, tadi sudah di-spill dikit kriteria penilaiannya, cari yang paling memungkinkan masuk ke dalam kriteria penilaian yang terbaik gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau boleh nggak ya boleh-boleh aja, tapi lebih baik atau saya sarankan nih gitu ya, mumpung lagi sosialisasi ada tipsnya, cari yang memang ini dampaknya cukup besar atau signifikan ya, sehingga ini Bapak Ibu bisa promosikan ya, bisa Bapak Ibu promosikan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan perusahaan yang lain ya. Clear juga Pak Anto? Clear. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Anto ya. Mudah-mudahan Pak Anto ini nanti mengirim PDCA-nya juga ya. Saya jadi penasaran ya. Pak Gunawan, raise hand. Ya Silakan. Pak, izin tanya lagi Pak. Tadi yang 3 SS itu apakah temanya harus berhubungan atau bisa beda-beda gitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh beda-beda ya Pak ya. Karena dan juga mungkin periode waktunya juga beda-beda. Boleh gitu ya. Bapak mau ambil ternyata dilihat dari sudut pandang perusahaan secara benefit dan juga effort dan efektivitas, ternyata tahun ini hanya ada 2 SS yang Bapak highlight. Kalau tahun lalu ada 1, udah bawa tahun lalu sama tahun ini 2 boleh gitu ya. Jadi nggak harus berhubungan, bahkan periode waktunya berbeda pun tidak masalah. Yang penting masuk periode waktu 2022 sampai 2024 ya. Clear Pak Gunawan? Oke Pak, berarti misalkan yang satu temanya lead time, satunya lagi quality itu boleh ya Pak ya? Boleh banget. Oke. Yang satu Ya, quality, yang satu productivity pakai lead time, ya, yang satu safety misalkan ya. ya, ya. Nah, itu juga boleh banget. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Gunawan. Ini pertanyaannya sama dengan Pak Rizky ya, Pak Rizky dari PTI juga ya. Untuk SS dari ketiga dipresentasikan apa harus berhubungan, sama jawabannya ya. Jadi boleh enggak, boleh iya gitu ya. Yang penting ada 3 dan juga berbeda hal gitu ya. Nah, periode waktunya tadi boleh ya, boleh berbeda juga. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Dari Hokben, Bu Rahmita atau Pak Iskandar, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah cukup clear ya. Kira-kira Bu Rahmita Sudah. mau masuk ke stream Ya, yang mana? kebetulan saya sebagai observer, Pak, nanti. Jadi Observer. mau lihat. Oke. Iya, Kalau betul. observer lebih Jadi enak mau lagi lihat. ya. Bisa keliling. Iya, iya betul. Jadi mau lihat semuanya rencananya. Lihat semuanya. Iya. Oke, jadi yang lain pun juga sama ya, bukan hanya observer. Bapak Ibu yang lain ketika misalkan jadwalnya jam 10, ya udah pagi-paginya Bapak Ibu persiapan, nanti setelah makan siang keliling ke stream yang lain. Siapa yang masih penasaran sama Lean Six Sigma di financing ya? Siapa yang penasaran sama TPM di manufaktur? Boleh nanti Bapak Ibu tinggal keliling ya. Tapi saran saya setelah Bapak Ibu presentasi ya, biar sudah lega gitu ya. Oke, Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya tanya saya lagi, apakah sudah cukup clear gitu ya untuk PDCA 5S dan SS ya. Kalau sudah cukup clear, ya sesinya akan berakhir ya. Tapi sebelum berakhir, Bapak Ibu berikutnya adalah survei ya, yang silakan Bapak Ibu isi form survei yang akan muncul bagi Bapak Ibu yang mengisi. Nanti akan ada hadiah ya. Hadiahnya apa? Special prize ya. Special prize Bapak Ibu yang bisa isi survei hari ini dan juga ada ketentuan lainnya ya. Nanti akan mendapatkan special prize. Silahkan.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi surveinya ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan ya untuk webinar series yang pertama dan kedua ada Lean Management ya, dan secara keseluruhan silakan kunjungi website kami ya di YouTube, ketik aja PKM Consultant. Nanti ada webinar series ya, yang dari pertama, kedua, yang ketinggalan hari ini dari awal juga nanti akan kami upload ya. Silakan diikuti di YouTube-nya ya. Kemudian saya juga akan memberikan informasi kegiatan agenda sosialisasi webinar series berikutnya ya. Apa saja? Minggu depan ada stream DMAIC atau Lean Six Sigma ya, dan juga design thinking. Ini menarik ya. Nanti sama akan dijelaskan juga template-nya dan juga kriteria penilaiannya. Ya, ini di Jumat tanggal 23 Agustus 2024, silahkan dicatat ya. Kemudian di minggu depannya lagi ya, 2 minggu ke depan ini ada sosialisasi untuk stream TPM, Total Productive Maintenance ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang tertarik boleh lihat juga bagaimana template dan juga kriteria penilaian serta apa itu TPM, itu juga akan sedikit-sedikit kami jelaskan pada series keempat nanti ya. Sama hari Jumat juga jam 2 sampai 14.45 ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan, meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih banyak ya kami ucapkan, dan kami tunggu kehadirannya pada kegiatan CIC Continuous Improvement Convention PQM 2024. Saya ucapkan terima kasih dan salam dari kami, salam sehat selalu, salam improvement.